Kami dari tim The Service GA yang kali ini akan menampilkan presentasi SS kami. Jadi sebelum kami tampilkan presentasi kami, terlebih dulu kami nilai. Oke. Siap. Best service? Siap. Ayo kita siap tampil. Dan selalu sudah dapat best service. Salam tampil. Baik, terima kasih. Bisa. Baik, kita akan mulai. Tim Best Service kali ini akan mengangkat judul dengan efisiensi penyediaan makanan prasmanan sebanyak 35% di kantin Antam. Dalam tim Best Service ini ada kami perkenalkan nama dulu. Sebagai ketua saya sendiri, Saiful Solomole, dan fasilitator Pak Fakri, dan anggota kami yaitu Ibu Nur Fatimah. Identifikasi masalah dan dampak yang kami dapat di dalam identifikasi masalah yaitu ada kelebihan makanan prasmanan yang disajikan dalam setiap hari. Ini kami ambil data yang mana dalam kelebihan makanan ini dalam satu hari dirata-ratakan 113 porsi kelebihannya dari permintaan yang kami order ke pihak ketiga. Ini dalam kelebihan makanan dalam satu hari 113 porsi kami ambil dari data Januari selama 3 bulan ya Pak. Selama 3 bulan, yakni pada Januari, Februari, dan April. Di bulan Maret kami tidak masukkan karena kami tidak ambil data di bulan Maret, karena di bulan Maret bertepatan dengan bulan puasa, sehingga permintaan makan di bulan Maret dia agak naik, tidak seimbang dengan permintaan makan di hari-hari biasanya. Dari 113 porsi per hari ini menyebabkan pemborosan dan kerugian sebanyak 4 juta lebih, 4.096.889. Itu yang kami hitung. Dari dampak negatifnya, makanan terbuang dan biaya operasional meningkat dan perilaku pengelola kurang baik. Makanan terbuang yang kita ketahui dalam satu hari sebanyak 113 porsi. Ini makanan dia terbuang dan mau dan tidak mau itu harus dibayar karena sudah masuk dalam order permintaan. Dengan harapan dari kelebihan makanan tersebut, order makan akan kami optimal kembali dengan efisiensi biaya dan pengurangan limbah makanan. Yang mana jika walaupun sudah ada permintaan dari user dari Satker dan bironya masing-masing, tetapi akan kita evaluasi kembali untuk mengefisiensi permintaan makan tersebut, order makan tersebut. Jika di dalam permintaan itu waktunya berjalan, jika ada pegawai yang on, akan kami rubah lagi untuk efisiensinya. Analisis pengaruh dan sasaran. Dalam hal ini pihak yang berkepentingan, Biro General Fire, Komite Kantin, dan spesialis pengelola kantin. Biro General Fire ini yang menerima permintaan makan dari Satker dan biro masing-masing, membuat permintaan ke GA, ke General Fire,
Setelah itu dari General Welfare proses permintaan, membuat nota dinas permintaan ke pihak ketiga. Komite kantin adalah merupakan gabungan dari beberapa manajemen yang mana ditunjuk untuk sebagai pengawasan dan pengelola kantin. Sasaran efisiensi pengurangan makanan prasmanan sebanyak 40 porsi atau 35% per hari pada sarapan pagi dan makan siang. Dari data yang kita kumpul pada bulan Januari, Februari, dan bulan April, itu terdapat terdapat kelebihan yang cukup banyak dalam per hari. Kami mengangkat 40 porsi untuk mengurangi, karena dirata-ratakan dalam hitungan yang tadi dalam 113 dari data yang masuk 40 porsi per hari untuk mengantisipasi kelebihan, mengurangi kelebihan dari permintaan makan setiap hari, baik dari sarapan sebanyak 40 porsi dan makan siang sebanyak 40 porsi itu dalam per hari. Pengendalian biaya dan peningkatan kualitas pelayanan kantin. Jika kalau pengurangan permintaan makan terkendali, maka pengendalian biaya dan peningkatan kualitas pelayanan kantin akan dapat berjalan dengan lancar. Mengidentifikasi penyebab masalah. Penyebab masalah di sini yang pertama yaitu metodenya terlambat pemasukan order makan dari satker atau biro masing-masing, yang mana kami sering temui ada beberapa satker yang memang terlambat memasukkan order makan. Order makan contohnya di bulan Januari itu sudah berjalan sampai pertengahan bulan, kadang-kadang order makan belum masuk, sehingga mau dan tidak mau kita harus memakai data order makan yang lama. Nah, disinilah penyebabnya kelebihan makanan itu setiap hari. Dari faktor manusianya, pegawai lebih memilih makan di luar atau di rumah dengan alasan mungkin menu yang selalu monoton, tidak pernah berubah-ubah, sehingga mengurangi minat makan pegawai untuk makan di kantin. Dengan hal-hal ini nanti akan kami rubah, yang mana dalam rencananya kami itu dalam 2 minggu sekali kami akan rubah menu, dan juga untuk pelayanan makannya kami akan siapkan menu-menu yang memang untuk bisa menarik teman-teman pegawai yang sering tidak makan di kantin bisa makan lagi di kantin. Alternatif solusi dan rencana perbaikan. Solusi utama, memperbaiki pengajuan order makan sesuai pegawai yang on-site. Inilah yang dimaksud tadi. Jika dari biro masing-masing, satker masing-masing sudah memberikan permintaan makan KGA, tetapi kalau ada perubahan, contohnya pada saat permintaan itu sudah masuk, tetapi jika ada yang SPPD, maka kami akan minta dari pihak yang terkait, dalam hal ini dari satker dan biro masing-masing, untuk merevisi kembali permintaan makan mereka. Kurangi order untuk pegawai tidak makan di kantin, yang mana tadi kami mengangkat dalam setiap hari kami angkat 40 porsi dengan ketentuan yang ini yang dimaksud. Kami akan mengurangi setiap hari 40 porsi pagi dan 40 porsi makan siang. Waktu presentasi tersisa 5 menit. Update menu makan setiap 2 minggu. 2 minggu sekali kami akan update menu makan, yang mana nanti kami akan melihat kembali jika pada menu yang di minggu ini minat
pegawai yang makan ke kantin kurang berminat, maka kami akan berubah lagi dalam 2 minggu ke depan. Implementasi solusi selama 14 sampai 30 hari dengan evaluasi rutin. Persetujuan dalam hal ini rencananya persetujuan pimpinan dan koordinasi dengan pihak terkait. Penerapan rencana dan perbaikan. Menerima order makan dari satker dan biro masing-masing. Order makan diterima dari satker dan biro masing-masing. Rekap order, permintaan order makan direkap dan dicatat dari pihak GA. Membuat nota dinas dan nota dinas tersebut dibuat untuk permintaan order makan ke pihak ketiga dan dalam hal ini ya pihak operasi. Kontrol dan penyajian, kontrol jumlah makanan dan penyajian di kantin. Jadi walaupun permintaan makan sudah ada, dari petugas kantin akan melakukan pengontrolan pada saat penyajian makanan yang dikelola dari kantin sudah siap. Dari petugas kantin akan mengontrol kembali dengan jumlah sesuai dengan permintaannya. Evaluasi hasil dan manfaat. Hasil, kelebihan makanan berkurang dari 113 menjadi 93 porsi. Biaya makan turun 3.138.542 per hari. Manfaatnya, pengurangan limbah makanan dan peningkatan semangat makan di kantin. Efisiensi, biaya dan kualitas pelayanan meningkat. Standarisasi dan persetujuan. Standar proses, revisi SOP dan instruksi kerja layanan kantin untuk efisiensi biaya. Standar outputnya, pengelolaan kantin lebih efisien dan evaluasi berkelanjutan. Persetujuan pimpinan menyetujui standarisasi untuk implementasi ide dan solusi. Baik, mungkin itu dari kami.